Tidak diberitakan, karena dianggap sesuatu yang biasa lah ya, namanya manusia. Padahal kalau kita berbicara manusia, ingat ini poin penting yang antum harus pahami. Oh, kok ana jadi kayak ngajarin antum ya. Poin penting yang pemirsa juga harus pahami nih. Ketika kita berbicara manusia, kita sedang tidak berbicara baik dan buruk. Terus yang kita omongin apa? Coba antum tebak. Kalau kita ngomong manusia, sosok manusia nih ya, kita tidak sedang berbicara baik dan buruk, tapi apa? Kita mau ngomong sang penggoda. Sang penggoda. Biasanya sang pencerah gitu. Sang pencerah, sang pelopor. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Ini sangnya kok nyungsang banget ya. Sangnya ini kesannya sang yang tidak menyenangkan, sang penggoda. Dan kita tegaskan sekali lagi kepada pemirsa sekalian, sang penggoda di sini kita tidak mengkhususkan untuk sekedar perempuan. Walaupun yang sedang ramai sekarang perempuan yang dianggap menggoda suami orang. Tapi yang kita maksudkan juga sang penggoda dari kalangan laki-laki. Karena tidak jarang juga laki-laki yang ngebet sama istri orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, poin yang pertama, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kita mau berbicara cara memandang yang tidak objektif, cara memandang yang tidak adil. Antum rasain nggak gini? Contoh yang paling mudah aja ya. Ketika pembunuhan massal itu yang melakukan umat Islam, salah satu oknum dari kaum muslimin, apa yang terjadi? Itu berita hampir di semua media internasional membicarakannya. 24 jam seminggu. Bahkan kadang-kadang backgroundnya itu bukan kisah nyatanya. Betul. Backgroundnya dibikin sedemikian rupa, begitu dramatis, begitu menakutkan, begitu berdarah-darah, bloody. Betul ya? Begitu berdarah-darah. Tapi kemudian ketika pelakunya adalah orang-orang non-Islam, itu kemudian damai. Dan bahasa untuk mereka pun bahasa yang sekedar kriminal. Bahkan tidak diberitakan. Tidak diberitakan, karena dianggap sesuatu yang biasa lah ya, namanya manusia. Padahal kalau kita berbicara manusia, ingat ini poin penting yang antum harus pahami. Oh, kok ana jadi kayak ngajarin antum ya. Poin penting yang pemirsa juga harus pahami nih. Ketika kita berbicara manusia, kita sedang tidak berbicara baik dan buruk. Terus yang kita omongin apa? Coba antum tebak. Kalau kita ngomong manusia, sosok manusia nih ya, kita tidak sedang berbicara baik dan buruk, tapi apa? Coba tebak. Buntu. La haula wala quwata illa billah. Minum dulu kopinya biar sling gitu ya. Begini. Apabila kita sedang berbicara tentang manusia, maka pada hakikatnya kita berbicara manusia itu yang terkadang baik dan tidak jarang buruk. Nah, artinya kalau kita ngomong manusia, loh, ya udah manusia. Jangan antum bayangkan kebaikan itu sosok manusia kecuali An-Nabi SAW. Selain An-Nabi SAW, maka setiap manusia memegang dua sisi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada dia kebaikannya dan keburukannya. Maka kita nggak pernah mengatakan presiden baik, presiden buruk. Yang ada ya sosok manusia yang bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, itulah kemudian yang kita katakan oknum. Kalau ada yang tidak baik, kita bilang apa? Oknum. Dan tidak pernah oknum itu mewakili keseluruhan masyarakat. Misalkan ada umat Islam yang melakukan pengeboman. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua ya. Kemudian jangan yang diserang Islamnya, tapi apa? Ini oknum dari umat Islam yang melakukan itu. Karena dicari di hukum Islam manapun, tidak akan pernah ketemu perintah untuk membunuh orang dalam keadaan perdamaian. Paham gak? Nah, maka sekarang termasuk kasus si berkeceplosan nih. Siapa satu? Hampir keceplosan. Maka sekarang ini kasus yang terjadi pula, yang dibilang pelakor lah, yang dibilang perusak rumah tangga orang lain lah, yang dibilang kemudian apa ya? Yang dibilang apa bahasanya apa ya? Pelakor, perusak rumah tangga orang lain, selingkuhan, tikungan, ya. Apapun itu maka jangan Anda kaitkan dengan Islamnya. Jangan Anda kaitkan dengan atributnya.
Ada satu kisah menarik ini. Ini kisah menarik yang terjadi di kalangan umat-umat terdahulu. Tapi kisah ini kita ambil hikmahnya ya. Boleh jadi kisah ini benar, boleh jadi kisah sekedar ya kisah fiktif lah ya, buatan, tapi mengajarkan kepada kita untuk tidak menilai seseorang sekedar dari pakaiannya. Kan begitu. Ada seorang sufi, ahli ibadah, ahli tasawuf, ahli menata hati, yang kemudian dia ini masih belajaran. Bahasa kita masih apa ya? Sabuk putih, wet belt, sabuk putih. Tapi karena begitu semangatnya dia dengan ajaran kesopanan itu, ajaran menata hati, sampai dia tergesa-gesa untuk menggunakan pakaian seakan-akan dia seorang sufi yang sudah wali lah gitu ya, kita bilang ya, wali sudah begitu. Subhanallah, antum tahu apa yang terjadi? Didekati seorang sufi yang baru belajar tadi, yang menggunakan pakaian sufi-sufi yang sudah senior tadi, oleh seekor anjing. Kemudian oleh anjing tadi si sufi itu kakinya digigit. Maka apa yang dilakukan oleh si sufi tadi? Dipukul kepala anjing itu dengan tongkatnya dengan sangat keras. Prak gitu. Dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Antum tahu kemudian apa hikmah dari kisah ini? Itu anjing tertipu dengan pakaian. Coba dia memukul orang selain dia dengan pakaian serupa itu, mungkin dia akan selamat. Tapi karena dia tertipu dengan pandangan zahir luar seorang manusia, maka dia tertipu dengan itu, dia gigit dengan harapan ini orang gak akan marah. Ternyata dia marah. Nah, maka kemudian pakaian, tampilan luar, kemudian bahkan identitas tertentu dalam KTP-nya itu terkadang tidak mencerminkan siapa dia. Betul nggak? Betul. Nah, maka sekarang begini. Ketika ada seorang wanita muslimah yang dia menggunakan jilbab, dia menyanyikan lagu-lagu yang religi, terlepas antum menganggap lagu itu halal atau haram ya, tapi yang kesannya itu kita mengenal lagu-lagu religi dari si ini nih gitu ya. Kemudian dengan orang Indonesia itu kan memang gampang baper ya, kelihatan jilbab dikit udah kemudian islami banget deh, muslimah banget, solihah banget gitu kan. Apalagi lagu-lagunya dia lagu-lagu yang terkesan lagu-lagu religi. Aduh, idola banget deh, ngefans. Ternyata dengan semua tampilan yang ada, dengan semua prediksi-prediksi husnudzon baik yang Anda berikan kepadanya, ternyata sekarang seakan-akan Anda menyesal. Kenapa itu terjadi? Karena Anda sekedar melihat fisik. Dan untuk yang sedang menyerang nih, untuk yang sedang menyerang, hati-hati. Anda harus bisa bedakan mana Anda menyerang agama, mana Anda menyerang ajaran agama, dan mana Anda menyerang oknum yang merusak. Bisa dibedain nggak kira? Bisa dibedain. Jadi mana ajaran agamanya? Karena tidak ada ajaran agama yang buruk kan? Mana tuntunan agama? Tidak ada tuntunan agama yang buruk kan? Dan mana oknum yang merusak agama, menggunakan agama sebagai kedok. Maka ketika kita mengkritik, kita harus objektif. Kita katakan ini oknumnya, ini yang melakukan kesalahan, bukan agamanya. Yang salah bukan jilbabnya loh. Antum tahu nggak, sampai ada orang mengatakan mendingan saya nggak pakai jilbab. Gimana coba kata-katanya? Yang mendingan gue nggak pakai jilbab, tapi nggak ngerebut laki orang. Iya. Nah, bahkan sampai ada kata-kata pelakor syariah. Astagfirullah, dibilang pelakor syar'i. Nah, inilah karena kita terlalu meringankan terlalu bikin murah istilah-istilah syar'i itu. Perumahan syar'i, pekerjaan syar'i, ojek online syar'i. Jadi kesannya kalimat-kalimat syar'i itu jadi bahan mainan sekarang. Nah, sampai pelakor pun dibilang apa? Pelakor syariah. Pelakor syariah, la haula wala quwata illa billah. Dan kita perlu hati-hati dengan kalimat semacam ini. Ini yang sempat kita sampaikan pada podcast sebelumnya ya. Kau bilang Islam arogan. Kita katakan jangan ngomong Islamnya dong. Kalau oknumnya kita masih terima. Nah, maka sama seperti ini. Akhirnya apa? Yang diserang adalah perempuan-perempuan berjilbab semisal dia. Dibilang, nggak usah jilbaban deh, lepas aja, munafik lu Lu nutupin keburukan lu aja pakai jilbab gitu kan. Nah, makanya kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena jilbab syariat Islam. Anda baik ataupun Anda buruk, Anda tetap wajib pakai jilbab. Bener gak? Betul. Terlepas setelah menggunakan jilbab, Anda bisa baik atau bisa buruk, itu urusan kedua.
Yang penting apapun keadaan Anda dituntut oleh Allah. Apabila Anda seorang perempuan, maka Anda dituntut untuk menggunakan jilbab. Nah, maka poin pertama, jaga lisan dan tulisan Anda. Jangan-jangan Anda salah nyerang nih. Jangan-jangan yang diserang Islamnya nih. Jangan-jangan yang diserang syariatnya nih. Padahal harapan Anda menyerang oknumnya. Itu poin yang pertama. Jadi jangan salah mengkritik. Harus bedain mana oknum, mana syariat. Bisa difahami nggak poin yang pertama ini? Jelas sekali ya. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita masuk pada poin yang kedua nih. Ini keren banget Al-Akh Abu Rumaiso. Poin yang kedua, kita akan cerita masalah ghibah kubro. Ghibah kubro. Ghibah kubro, ghibah masal, ghibah jama'i. Ya. Sebagaimana ada iftar jama'i, buka puasa bersama, sekarang ada ghibah jama'iyah. Ghibah bersama-sama. Sampai setiap medsos kita buka, pasti ada di salah satu list pertemanan kita itu yang mengupload berita tentang itu. Kalau saya nggak repot. Kalau ada teman saya mengupload berita tentang itu di beranda Facebook saya keluar, langsung dengan senang hati kita delete dari pertemanan, kita hapus dari pertemanan. Karena antrian masih banyak loh, maaf ya, bukan sombong ya. Jadi yang mau mengikuti kita di Facebook nih, itu yang antri sampai ratusan itu. Tapi karena si orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, itu memudahkan kita untuk menyeleksi. Ya. Nah, maka sekarang perhatikan pemirsa, ini seru, ya menakutkan, ya mengkhawatirkan, membinasakan, juga mengancam kebaikan seorang muslim. Antum tahu nggak? Satu hadits saja, yang kemudian hadits itu menjadi acuan penting umat Islam. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ingat ini prinsip akidah Islam. Iman kepada Allah dan iman akan datangnya hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, apa yang terjadi? Falyaqul khairan aw liyasmut. Apa artinya? Hendaknya dia berbicara yang baik atau lebih bagus diam. Nah, sekarang lihat. Apabila Anda berbicara, ucapan Anda tidak terlepas dua perkara. Benar atau salah. Tapi ketika Anda diam, kemungkinan cuma satu, selamat. Itulah kenapa dalam hadis yang lain dikatakan man somata najah. Orang yang diam, dia akan selamat. Sampai para ulama mengatakan nadimtu miraran alal kalam. Aku ini sering sekali menyesal karena ngomong, karena berbicara. Kalau bahasa sekarang ya karena upload sesuatu, karena menulis sesuatu, karena mengomentari sesuatu. Apa kata para ulama? Aku sering menyesal karena semua itu. Wala andam ala samt. Dan aku tidak pernah menyesal karena diam. Ini sudah dari sini saja kita sudah bisa mendapatkan pelajaran yang besar sekali. Sampai Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan kanu, mereka, siapa kanu ini? Para salaf. Kanu yata'allamuna as-samta kama yata'allamuna al-kalam. Mereka itu para salaf kita, generasi terbaik umat Islam. Itu mereka belajar diem sebagaimana kita belajar berbicara. Kita kan belajar ngomong nih, apalagi antum ini Al-Akh Abu Rumaiso, udah wajahnya udah pergi kemana-mana lewat TV satelit Madani TV nih ya. Ini antum kemana-mana orang udah kenal nih, Abu Rumaiso, minta tanda tangan dong gitu ya. Kan kita kalau keluar di layar semacam ini, kita kan perlu berlatih berbicara. Mana kalimat-kalimat yang pantas diucapkan, mana kalimat-kalimat yang menyenangkan ketika didengar, mana kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan. Kan kita terus belajar dengan membaca, dengan bergaul dengan orang lain, bertanya kepada orang yang sudah mengerti. Nah, ketika kita belajar berbicara supaya ngomongnya bagus, apalagi pakai Al-Akh Abu Rumaiso. Jadi kita di malam hari ini akan berbicara apa? Tentang sang penggoda. Baik. Memang masalah ini sedang ramai dibicarakan pada beberapa waktu terakhir, dan itu bayangin kita latihan ngomong. Bahasanya apa? Diafragma. Bahasa apa? Suara diafragma. Bos, itu kita belajar. Sementara para salaf gak belajar itu. Mereka belajar untuk apa? Belajar diam. Dari sini kita dapat pelajaran besar.
bahwasannya mereka tidak mau menyesali apa yang telah mereka ucapkan. Mereka tidak mau dihukum oleh Allah karena apa yang terlanjur mereka ucapkan dan terlanjur mereka tulis. Nah, sekarang kita bahas ghibahnya ini. Apa sih ghibah itu? Ya, membicarakan entah. Dan intinya bukan bicaranya sebenarnya. Makna ghibah itu dari kata ghaba, ghaib, tidak ada. Artinya orang yang sedang dibicarakan dia tidak ada di tempat. Dan siapa di antara antum yang kenal sama si yang sedang kita apa ya? Kita apa? Yang kita bahas. Antum lagi bahas dia. Kurang Nggak kerjaan juga, banget ya. Enggak ya. Jadi antum kenal gak sih dengan si fulana yang sedang antum ghibah ini? Kan gak pernah tahu. Sejujurnya nggak pernah tahu sama Gak sekali. pernah tanya. Ya. Antum pun bahkan mohon maaf ya gak pernah tahu si fulan ini sholat apa tidak. Antum gak pernah tahu dia ini rajin datang ke majelis taklim atau tidak. Antum pun tidak tahu dia ini perempuan yang merokok atau tidak. Antum gak pernah tahu. Terus kenapa sekarang ketika satu kesalahan dia datang, antum begitu ramai menghukumi dia? Adil gak? Tentu tidak. Nah, maka makna ghibah itu membicarakan keburukan orang lain ketika orangnya tidak ada di tempat. Maka dibilang ghibah. Ghaba ya ghibu, hilang dari tempat. Maka begini, misalkan absen nih dalam sekolah Arab gitu ya, sekolah Arab absen. Dipanggil namanya Abu Rumaisa. Misalkan ketika antum tidak ada, ana yang jawab Abu Rumaisa ghaib. Oh. Ghaib dalam bahasa kita alpa, dia tidak ada di tempat gitu. Dia tidak ada di tempat. Alpa dia. Nah, maka artinya kita membicarakan keburukan orang yang orang itu sedang tidak ada di tempat kita, dan kalau orangnya tahu, orangnya tidak ridho. Paham sampai sini? Ya. Nah, sekarang lihat. Silakan dibuka dalam suratul Hujurat. Ini surat yang alhamdulillah beberapa kali Ramadan kami mengkhatamkan tafsirnya di beberapa masjid. Tujuannya apa? Agar surat Al-Hujurat itu betul-betul masuk di kehidupan umat Islam. Jadi greget banget sampai anak ngomongnya itu beberapa kali kita khatamkan tafsir Al-Hujurat di beberapa masjid. Tujuannya apa? Supaya tidak saling mencari kesalahan sesama muslim, tidak saling memata-matai orang Islam, tidak saling bersuudzon kepada sesama muslim, tidak saling menghibah. Yang Allah katakan seperti memakan daging bangkai saudara kita. Lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, sekarang ghibah. Antum buka suratul Hujurat ayat yang ke-12 dan pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, ayo, ini yang mengaku beriman nih. Saya yakin kalau pemirsa Madani TV, pemirsa LKC TV, pemirsa MJA TV, rekan Dakta FM, kemudian pemirsa Satu Kiblat TV dan pemirsa Sayap Dakwah TV, insya Allah kita ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai orang yang beriman. Maka Allah panggil sekarang, antum dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kamu dengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, buka telingamu, pasang matamu. Karena apa? Ada kebaikan yang Allah perintah dan ada keburukan yang Allah akan larang, begitu kan? Apa yang Allah akan firmankan kepada kita? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyaknya prasangka. Dhon. Artinya prasangka itu apa? Belum jelas kebenarannya. Sekarang, pelakor, kok tega banget sih suami temennya, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Kok kayak kacang lupa kulitnya nih, kok kayak benalu aja nih, kan gitu. Antum yang ngomong-ngomong seperti itu, ana yakin itu prasangka. Sementara informasi yang antum dapatkan tentang kejadian ini dari mana coba? Dari mana? Dari media juga. Media, akun apa? Akun gosip. Akun gosip. Yang dalam Islam, orang yang senantiasa bergosip itu syahadatnya tidak diterima. Bukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan itu ya. Syahadat itu artinya kesaksiannya. Itu gak diterima. Terus dari orang yang kesaksiannya tidak diterima, antum rela menjatuhkan kehormatan seorang muslimah? Coba. Masuk gak sih? Gak masuk, Sat. Gak masuk ya? Gak masuk.
Antum kalau gemuk dikit mirip Vicky Naki loh antum. Anak barusan kepikiran tadi, mirip siapa ini Al-Abru Maisa ini. Antum ya serius, antum kalau gemuk dikit mirip Vicky Naki nih, tinggal latihan bahasa-bahasa aja. Udah kita lanjut. Begini, saya yakin teman-teman yang sedang menggunjing si fulanah ini, mereka tidaklah tahu berita ini kecuali dari akun gosip. Lambe Sisa lah, Mak Doer lah, yang lain-lain ya. Dan saya sarankan kaum muslimin untuk tidak memfollow akun-akun semacam itu. Mudharatnya besar, dan kalau kita meninggal apa yang akan kita jawab kelak di hadapan Allah. Faham ya? Nah sudah. Maka ketika ini sebuah dzon, sebuah prasangka, yang antum dapatkan prasangka itu dari orang-orang yang fasik. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Orang fasik, antum ngerti fasik? Fasik itu orang Islam yang melakukan kesalahan, orang Islam yang melakukan kemaksiatan. Dia tidak keluar dari Islamnya. Islam saja kalau beritanya menghebohkan itu perlu kita tabayyun. Apalagi kita tahu media kita banyak sebagian dikuasai orang-orang kafir. Ini Islam yang fasik, disuruh cross check. Apalagi beritanya dari orang kafir. Nah, apalagi dalam keadaan antum tidak ada kesempatan tabayun. Coba mau datang ke Jakarta nih. Mau tabayun ke studio rekamannya, mau tabayun ke manajernya, ke promotor segala macam. Kan nggak mungkin. Maka hati-hati. Apa? Boro-boro. Kita senangnya kan cuma menghebohkan dunia maya saja kan. Wih, share. Ini bahaya, nanti digoreng sama Allah, sang seng song ini. Digoreng dalam api neraka kan? Maka Allah ingatkan kita, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi prasangka. Jangan berprasangka yang buruk. Kemudian Allah katakan, inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu adalah apa? Dosa. Kapan dia menjadi dosa? Ketika prasangka itu tidak berkesesuaian dengan fakta. Wala tajassasu. Tajassus itu mencari kesalahan orang lain. Dan ini zamannya ini. Saya sering sampaikan pada ibu-ibu di pengajian. Ibu-ibu perhatikan. Atau sudah rame kalau komentar ya. Lumayan Sat. Saya sampaikan sama ibu-ibu nih. Dan saya sering sampaikan, tapi melalui Madani TV mungkin baru kali ini saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Apa kita sampaikan ibu-ibu, teman-teman yang sekarang menjadi soulmate Anda, soulmate ya, yang kemana-mana, kangen deh, cipika-cipiki. Hati-hati, jangan terlalu percaya. Kenapa? Apabila terjadi sesuatu yang buruk dalam rumah tangga Anda, saya khawatir dia orang yang pertama kali tepuk tangan. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang itu menginginkan keburukan untuk kita. Dan dia mendekat hanya untuk apa? Untuk mencari di mana celah kita. Setelah dia tahu celah di situ, dia serang kita lewat situ. Ada nggak kejadian? Banyak. Banyak. Maka Allah katakan wala tajassasu. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, misalkan nih si artis fulan nih sedang tersandung masalah, langsung dipindah berita ini ke sini, dari berita sini ke sini, tajassus, dicari-cari kesalahannya. Ya, bahkan sampai beberapa tahun belakang tuh dicari semua kesalahannya. Artinya bukan yang terakhir aja ya? Iya. Apa? Pada akhirnya di tahun yang lalu jejak digitalnya dikorek. Apa contohnya apa? Ya, ternyata tuh astagfirullah. Hampir. Suka Ustaz. Hampir bikin aki kena nih ya. Udah kita lanjut. Itulah, kita perlu hati-hati. Satu kesalahan kita itu yang ditunggu oleh manusia yang lain. Ketika satu kebongkar, dia akan kumpulkan kesalahan-kesalahan yang lain. Wala tajassasu, jangan saling mencari kesalahan orang lain. Kemudian Allah melanjutkan nih, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling yaghtab, menghibah, menyebutkan kesalahan orang lain, menyebutkan keburukan orang lain, menyebutkan aibnya orang lain, dalam keadaan orang lain itu kalau tahu dia akan marah. Iya enggak? Ya. Wala yaghtab, jangan ghibah. Dzikraka akhaka bima yakra, engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang dia benci. Dan hati-hatinya di sini. Ada satu ucapan Abdullah ibnu Abbas
Weh, antum kalau denger ini insyaallah apa ya, lebih mikir lah kalau mau ngomongin orang lain itu. Abdullah ibnu Abbas, kalau saya tidak salah ya, ini ucapan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan begini, hatta al-kalb la u'ayyiruhu, sampai pun seekor anjing, binatang yang najis, yang tidak boleh orang Islam memelihara di rumah tanpa keperluan, bahkan orang yang memeliharanya dikurangi pahalanya per hari 1 gunung. Besar sekali. Dalam keadaan sekarang banyak orang Islam yang sok-sokan melihara anjing. Antum ingetin nih pemirsa, apabila ada pertanyaan. Ya, bagi para pemirsa, jika ada pertanyaan langsung saja ditulis di kolom komentar di channel Saib Da'wah TV atau Madani TV. Dan juga nanti pukul 9 akan kita buka line interaktif di nomor telepon 0813 3437 6992. Sekali lagi 0813 3437 6992. Dan kami harapkan pertanyaannya juga sesuai dengan tema pada malam hari ini. Tentang pelakor juga nih, Ya. tentang penggoda ya. Jangan tanya tahlilan ini. kita bahas sang penggoda, dia tanyanya, Ustadz bagaimana hukum membacakan surah Yasin pada orang. Wah, ini nggak connect nih, ngerusak pembahasan gitu ya. Udah. Maka al-ghibah dzikraka akhaka bima yakra, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci, dia tidak suka disebutin. Apa ucapan Abdullah ibnu Abbas? Hatta al-kalb la u'ayyiruhu, sampai pun seekor anjing aku tidak berani mencelanya. Lu tahu anjing? Tidak berani Abdullah bin Abbas mencela anjing itu. Kenapa? Fa khasyitu an akuna kalban, aku khawatir Allah menghukumku untuk menjadi seekor anjing. Nah, di sini Abdullah ibnu Abbas menceritakan kepada kita, tidaklah engkau mencela orang lain kecuali Allah. Mau nuang gak jadi? Jangan. Abdullah ibnu Abbas sedang menjelaskan kepada kita, dan ini disampaikan oleh banyak sekali ulama, ibu-ibu, bapak, semuanya sama ya. Bapak, ibu-ibu. Ya, semua yang ada di sini dengerin. Abdullah ibnu Abbas ingin menceritakan kepada kita, dan ini disampaikan oleh banyak sekali ulama. Kalau katanya Pak Heru, bawanya gitu. Bawanya ulama ngomong apa? Apabila Anda mencela orang lain, garis bawah, Allah tidak akan mewafatkan Anda sampai kapan? Sampai Allah menguji Anda seperti apa yang Anda celakan kepada orang lain. Misalkan ada orang yang kemudian punya penyakit kulit, kita bilang, sakitnya panuan nih, jorok. Maka apa yang terjadi? Allah tidak akan bikin Anda wafat sebelum Anda terkena penyakit itu. Perlu hati-hati nggak? Perlu hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling menghibah. Katakanlah apa yang dilakukan itu betul-betul terjadi. Memang dia berselingkuh dengan suami temannya. Katakan. Misal. Ya, udah, bukan misal lagi. Katakan itu benar. Ya misal sih ya. Misalkan itu benar. Misalkan itu benar. Ketika Anda menceritakannya, itu ghibah. Itu ghibah. Maka salah seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku ceritakan betul-betul ada pada diri orang itu? Maka Rasul mengatakan, ightabtahu, kamu ghibah dia. Kalau nggak ada, bahattahu, engkau memfitnahnya. Engkau menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar. Dua-duanya berat. Dan ghibah ini pemirsa adalah satu di antara 10 dosa besar yang paling besar. Jadi ghibah ini adalah satu di antara 10 dosa besar yang paling besar. Top 10. Anda mengerti? Top 10. Jadi bukan dosa kecil ghibah ini. Itu poin yang kedua. Jelas gak Al-Akh Abu Rumaiso? Jadi selain yang pertama, jangan menyerang secara subjektif, tapi ini oknum saja, bukan jilbabnya yang salah, bukan agamanya yang salah, tapi seorang manusia yang sedang diganggu oleh siapa? Syaitan. Yang kedua, boleh di-pause pertanyaan satu, Ustaz. Biar Silakan. paham, Ustaz. Kita kan lagi bahas yang ini, Ustaz. Oh iya, hot. Nah, Hot in cream. apakah ini juga tidak termasuk ghibah, Ustaz? Mau diluruskan, Ustaz? Luar biasa. Jazakumullah khair. Sebenarnya Ana udah nggak terlalu nggak terlalu tertarik untuk membahas komentar-komentar yang
Komen karena alhamdulillah ya memang siaran YouTube kita ini udah mulai dimasuki. mulai up lah ya, sehingga mulai banyak orang-orang yang melihat, baik itu orang baik, orang yang kurang baik, orang muslim ataupun orang-orang non-Islam. Sekarang begini, apakah ini juga tidak termasuk ghibah? Anda bedain. Menceritakan keburukan orang lain dan membenarkan keadaan yang sedang terjadi. Kita tidak ghibah. Yang tidak membenarkan sama sekali. Kita tidak menceritakan perselingkuhannya, kita tidak menceritakan lawan selingkuhnya, kita tidak mengatakan kenapa kok sampai selingkuh padahal istrinya juga cantik. Kita nggak ngomong itu. Kita sedang membicarakan apa hukum yang sedang kita bahas ketika ada fenomena seperti ini. Bahkan insya Allah dengan izin Allah kita justru akan meluruskan nih umat Islam yang sedang terbawa arus ghibah ini. Ayo jangan ghibah. Ini tidak pantas dibicarakan karena masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang perlu kita bahas. Kalau kita membahasnya untuk meluruskan, karena sama sekali untuk informasi seperti itu, anak pribadi ya nggak tertarik. Yeah. Masih banyak kitab-kitab ulama yang perlu kita baca kan. Nah, paham ya udah ya. Sekarang yang ketiga, apa hukuman? Apa hukumannya untuk orang-orang yang katakanlah benar-benar merusak rumah tangga orang lain, merusak istrinya, merusak suaminya, bahkan merusak karyawan? Itu disebutkan dalam Islam. Ini yang sempat kami bahas kemarin di Masjid Mujahidin pada pembahasan kitab Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, tentang diantara bentuk khianat, di antara bentuk kecurangan itu engkau berkhianat kepada orang yang percaya kepadamu. Itu curang. Sementara Rasul mengatakan laisa min man ghasyana falaisa minna. Orang yang mencurangi kami tidak termasuk umat kami. Ini ancamannya berat tuh, akhi Abu Rumaisa. Ya. Tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Terus umat siapa lagi? Nah terus kita mau diakui umatnya siapa? Terus kita akan mengharapkan mendapatkan syafaat dari siapa? Kan begitu. Ya. Nah, sementara Rasulullah memberikan ancaman yang berat. Man ghasyana falaisa minna. Orang yang mencurangi kelompok kami, artinya orang yang mencurangi kaum muslimin tidak termasuk dari kelompokku, kata Rasulullah. Nah, Syekh Abu Bakar ibnu Jabir Al-Jazairi, beliau menjelaskan bentuk kecurangan itu apa? Engkau merusak pasangan orang lain, engkau curang kepadanya, engkau merusak istri orang lain, engkau merusak suami orang lain, engkau merusak anak orang lain, engkau merusak pegawai orang lain. Ini bentuk kecurangan kepada saudara kita. Faham gak? Nah sekarang secara terperinci Anda bacakan hadisnya ya. Ini sampai Islam itu saking lengkapnya, sampai masalah yang semacam ini pun itu Islam telah memberikan jawaban. Dengerin hadisnya. Disebutkan di sini bahwasannya orang-orang yang merusak pasangan orang lain, pasangan nggak selalu perempuan ya, nggak selalu perempuan ya, bisa laki-laki yang dirusak, bisa jadi perempuan yang dirusak, kan begitu. Maka dikatakan di sini ada ancaman yang sangat-sangat besar yang Allah ancamkan kepada seseorang yang merusak pasangan orang lain. Merusak dengan cara apa? Menggodanya, merayunya dengan rayuan-rayuan gombal mukio. Ngerti gombal mukio? Apa gombal mukio itu? Cuma orang Jawa yang tahu, Ustaz. Iya sih, itulah ya. Jadi bahasa kalau orang gombalin orang lain itu gombal mukio gitu. Gombal dengan rayuan, mengirimkan foto-foto, mengirimkan kalimat-kalimat kemesraan. Ini semuanya termasuk dalam makna itu, merusak rumah tangga orang lain. Anda kok nggak ada kerjaan lain sih ya? Kok sampai yang Anda rusak itu laki-laki yang sudah beristri, perempuan yang sudah bersuami? Kenapa nggak cari yang seperti Al-Akh Abu Rumaisa ini? Saya juga sudah beristri. Oh sudah ya? Oh saya kira belum. Nah sudah. Nah maka diancam berat dalam agama Islam. Berat. Apa ancamannya? Saya bacain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, artinya ada perawi-perawi yang lain, di mana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, laisa minna, tidak termasuk dari kelompokku.
Karena pembahasannya masih sama dengan curang tadi. Ya. Ini termasuk kecurangan, maka ancamannya sama. Apa ancamannya? Tidak termasuk dari umatku. Ini donat bisa dimakan gak sih? Bisa sih, Ustaz. Daripada dimakan semua, Ustaz. Kok perasaan semutnya lagi berebut ini ya? ini pasukan Tatar lagi maju ini. Wah, ini benteng umat Islam ini kan. Kita selamatkan. Ya, coba, Ustaz. Jangan, ini susah kita ngomongnya, belepotan begini ya. Kita lanjutkan. Ancamannya masih sama pemirsa. Apa itu ancamannya? Ini mohon maaf pemirsa ya, ini line teleponnya ditahan dikit. Ya. Tahan dikit. Karena memang materi kita ini materi yang insya Allah padat sekali karena berbicara tentang kehormatan seorang muslimah. Dan jangan sampai kita salah dalam mengkritik. Nah, Rasulullah mengatakan laisa minna, tidak termasuk kelompok kami, tidak termasuk umat kami. Siapa dia? Man khabbaba imra'atan, man khababa imra'atan ala zawjiha. Seorang yang merusak perempuan dari suaminya. Merusak perempuan dari suaminya artinya merusak istrinya orang. Merusak istrinya orang tidak termasuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau makna yang sebaliknya, merusak suami orang dari istrinya. Jadi ini seorang laki-laki sudah beristri, tapi kemudian Anda merayunya, Anda menggodanya. Bahkan sekarang mohon maaf ya, bahasanya itu, oh kan kalau laki-laki kan boleh sampai 4 ya, dia kan istrinya baru 1. Saya nggak menggoda, saya sedang menawarkan diri. Tunggu dulu, siap gak dia dengan itu? Siap gak istrinya dengan itu? Siap gak keluarganya dengan itu? Dan Anda tahu gak beratnya menjadi istri yang kesekian? Nah ini semuanya bukan sesuatu yang ringan. Sampai Rasul ancam, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Tidak termasuk umatku seorang wanita yang atau seorang laki-laki yang merusak istri orang lain, atau seorang perempuan yang merusak suami orang lain. Sekarang Anda mau tanya kepada Al-Akh Abu Rumaisa, kenapa kok ancamannya sekeras itu? Ancamannya itu sampai misalkan ya, na'udzubillah, kita punya temen nih, namanya siapa ya? Siapa namanya? Takut kita nyebut nama ya? Iya, takut. Namanya horor nih. Iya. Kita punya teman namanya horor. Jangan ada juga yang namanya horor. Jangan-jangan ada juga nih. Namanya horor. Laki-laki. Dia punya istri. Mistis namanya. Istrinya mistis. Ya. Horor beristrikan mistis. Kemudian datang laki-laki ketiga yang bernama iblis. Si iblis ini mulai merayu mistis ini. Dirayu. Kamu sebenarnya cantik loh. Suamimu kan jarang pulang. Gak kepengen tak jalan-jalan sama aku. Yuk kita mau seneng-seneng nih, kita mau jalan-jalan. Pertamanya begitu. Sampai akhirnya terjadi perselingkuhan antara si iblis tadi dengan mistis itu. Maka suaminya ini adalah korban dirusaknya istri oleh iblis tadi. Paham gak? Nah maka ini sakit hatinya gak bisa antum bayangin. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah kenapa, karena sakit yang sangat dalam, karena rasa dikhianati yang luar biasa, itu sampai Rasul mengancamnya bukan dengan ancaman ringan, tidak termasuk kelompok kami. Itu poin yang ketiga. Sekarang antum ingetin lagi ya, kita buka line telepon atau bagaimana? Udah jam 9 ya, itu sudah. Yang poin pertama sudah. Artinya jangan menyerang agamanya atau jilbabnya atau pakaiannya, tapi oknumnya. Menyerang pun seharusnya nggak boleh. Yang kedua, hati-hati, ini bisa jadi ghibah masal, ini ghibah jamaiyah atau ghibah kubro. Atau yang ketiga, apa hukumannya jelas. Perselingkuhan, merusak rumah tangga orang lain, merusak istri orang, merusak suami orang, tidak dianggap umatnya Nabi besar Muhammad SAW, karena termasuk kecurangan yang besar kepada saudara kita. Dan sekarang poin keempat dan kelima, tips agar kita senantiasa nyaman dengan pasangan kita. Nah sebelumnya mungkin antum bisa bacakan, mungkin ada pertanyaan atau ada line telepon yang bisa kita angkat. Atau baik. Dari YouTube dulu Ustaz? Dari YouTube dulu Ustaz? Dari YouTube? Ya silakan baca dari YouTube ya. Ini yang ringan tapi mungkin berat. Mungkin berat Ustaz. Apa itu? Bagaimana hukumnya jika kita ikut
nge-like berita dua klik tik tik love gitu. Like Gitu. Oh, kalau Instagram bukan like ya, love ya. Love. Love. Hanya Ini, love saja bukan iya. share, Ustaz. Jadi Gimana, Ustaz? kita khawatir tombol love di Instagram itu yang Anda klik 2 kali tik-tik akhirnya muncul gambar love berwarna merah, itu menjadikan Anda dihukumi ridho Wah. dengan perbuatan ghibah itu, dengan menyebarkan aib sesama muslim itu. Kalau Anda dihukumi ridho, hati-hati. Orang yang ridho dihukumi sama dengan pelakunya. Maka ini bukan permasalahan ringan. Apabila ada berita-berita yang semacam itu, bahkan kalau antum bisa report akunnya. Betul nggak? Di-report akunnya. Kita report akunnya agar kemudian oleh Instagram dihapuskan akun-akun yang semacam ini. Jadi kita punya gerakan sekarang, ketika ada buzzer yang tidak baik, kita punya gerakan buzzer baik. Buzzer baik. Jadi kita ceritakan yang baik-baik, kita mensugesti netizen itu dengan sesuatu yang baik. Maka termasuk supaya mengalihkan dari nge-like berita-berita sampah seperti itu, memberikan 2 tap 2 kali, yang akhirnya memunculkan love merah, itu mendingan kita sibukkan diri dengan membaca berita-berita yang positif, dengan berita-berita yang baik. Jadi nggak boleh like, nggak boleh, apalagi nge-share atau nyimpen atau bahkan membacanya. Membacanya nggak boleh. Kita terima. Ya, kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, terputus sayang sekali ya. Itu yang pertama lah kabar baik saya. Jadi jangankan nge-like, membaca pun itu termasuk kemaksiatan. Bahkan tadi ada pertanyaan, bagaimana jikalau kita hanya membaca komentar-komentar dari para netizen yang manfaat, apa manfaatnya? Dan untuk sebagian orang memang kadang-kadang baca komen itu lebih menarik sih. Kita pengen tahu komen-komen yang aneh-aneh gitu kan. Kita pengen tahu komentar-komentar yang usil banget itu, sampai bilang apa ya? Ya sama. Jadi orang tobat itu kan bukan sekedar tobat dari dosa ya, tapi tobat dari dosa, tobat karena meninggalkan sunnah, dan tobat karena terlalu banyak melakukan yang mubah. Karena buang-buang waktu. Ini bukan mubah, ini haram. Antum baca orang-orang yang sedang meramaikan tentang ghibah. Seakan-akan kalau kita ibaratkan medsos itu dunia nyata ya. Jadi ada orang-orang lagi duduk rame begini, ghibah, antum duduk di sana. Antum dengerin. Nanti ini cerita apa sih? Nanti dengerin ini cerita apa sih? Sama nggak? Sama. Ketika itu medsos, dunia maya, ibaratkan itu di dunia nyata. Antum duduk bareng orang-orang yang ghibah dan antum dengerin omongan mereka satu persatu. Sama nggak? Sama aja. Tapi bagaimana jika kita hanya diem aja, Tet? Di paling aman diem. Diem aja, Tet. Paling aman diem. Kalau antum bisa, antum nasehatin orang-orang yang masih antum kenal. Kalau nasehatin khawatirnya kita dikira sok suci lah, macam-macam. Itu biasa. Antum baru dikira sok suci. Rasulullah menasehatin orang lain dilemparin batu. Hah? Baru dikira sok suci. Itu resiko. Dan tugas antum itu menyampaikan, bukan bikin orang lain sadar. Ingat ya, tugas antum menyampaikan. Urusan bikin orang lain faham, orang lain sadar, itu urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum niatkan ikhlas untuk mengingatkan orang lain, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, maka antum dapat pahalanya walaupun orangnya enggak nurut. Udah ada pertanyaan yang masuk? Ada dari YouTube-nya Madani, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan karena darurat? Ada beberapa bentuk ghibah yang kemudian boleh hukumnya. Ada. Saya bacakan ya, ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, ghibah untuk orang yang keburukannya luas. Untuk supaya mengingatkan orang itu agar mengingatkan orang lain agar tidak menjadi korban berikutnya. Contoh, si semut merah ini playboy.
Teman saya jadi korbannya, teman saya jadi korbannya, teman saya jadi banyak teman saya jadi korban. Maka saya boleh mengingatkan tentang keburukan si semut merah ini supaya apa? Tidak lagi banyak orang yang menjadi korbannya. Itu yang pertama, untuk orang yang kemaksiatan dan keburukannya luas. Supaya tidak semakin banyak korbannya, kita boleh menghibah dia dalam niatan menasehati orang lain agar tidak menjadi korbannya. Yang kedua, ghibah yang diperbolehkan. Contoh begini. Ketika Al-Akh Abu Rumaisa ingin melamar seorang perempuan. Sudah. Jangan lagi. Misal, Ustaz. Jangan. Nah, istrian tuh bisa marah-marah ini. Misalkan begini. Semut merah. Ya, semut merah. Semut merah ingin melamar seorang perempuan. Dalam keadaan semut merah tidak kenal siapa perempuan itu. Maka semut merah boleh tanya kepada temannya perempuan tadi. Kamu punya teman namanya si Fulanah enggak? Ya, saya punya. Bagaimana sifatnya? Karena saya mau nikah sama dia. Maka boleh diceritakan keburukannya, bukan dalam niatan ghibah, tapi untuk menjelaskan kepada si fulan semut merah yang akan menikahinya agar dia tidak salah orang dalam memilih. Begitu pula sebaliknya. Anak Anda gadis dilamar seorang laki-laki dalam keadaan Anda tidak kenal laki-laki itu siapa. Maka boleh saat itu Anda menanyakan kepada orang lain dan orang lain menceritakan keburukannya tanpa mengurangi dan tanpa menambahkan. Yang ketiga, ghibah yang boleh. Ini seneng nih ahli ghibah ini. Yang pertama supaya keburukan orang tidak semakin meluas. Yang kedua untuk urusan bisnis atau pernikahan, perjodohan. Bisnis juga sama. Ketika Anda mau bisnis sama antum, tapi Anda nggak kenal siapa antum, Anda tanya siapa teman antum. Misalkan Randy kenal Gary nggak? Anda mau bisnis sama dia nih. Terus Randy bilang, oh jangan Ustadz, Abu Rumaisa itu kalau urusan duit ribet. Ana udah 2 kali dipinjemin duit sama dia nggak balik gitu. Boleh nggak dia ngomong begitu? Boleh. Yang ketiga, berarti saya baik Ustaz. Misalkan. Atau yang ketiga, ketika meminta fatwa atau meminta nasihat. Contoh, rumah tangga bermasalah nih. Rumah tangga bermasalah. Apa yang terjadi? Kan kita kepingin agar rumah tangga kita kembali baik. Kita datang kepada seorang ustadz yang terpercaya, yang bertakwa, yang mumpuni dalam ilmunya. Kita datang kepada dia, kemudian kita tanya, mohon maaf ustadz, rumah tangga saya sedang kurang baik. Oh kenapa? Suami saya begini. Boleh nggak dia bongkar itu? Boleh, tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Dalam rangka apa? Mencari solusi. Jadi yang pertama, untuk ngerem keburukan orang lain agar tidak semakin banyak korbannya. Yang kedua untuk rekan bisnis atau urusan perjodohan. Yang ketiga ketika meminta fatwa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lanjut Ustaz.